Hai guys, ketemu lagi bersama Raka Jana. Sudah lama sekali nggak buat konten panjang. Ya, jadi hari ini aku take-nya malam, jadi studio sepi, tapi di belakang tuh ada Gus Dek. Kita cuma berdua di sini. Dan kali ini aku bakal buat video menjawab pertanyaan dari followers, yang dimana pertanyaannya adalah gimana cara belajar menggambar yang bagus. Nah, seperti itu. Tapi sebelum lanjut, ya, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Nah guys, di sini aku bakal menjawab pertanyaan yang tadi sudah aku bilang, di mana pertanyaan itu dari followersku gitu. Tapi di awal aku bakal disclaimer bahwa sebenarnya kalau ditanya gambar bagus, itu kan sebenarnya relatif ya, maksudnya tergantung sudut pandang orangnya. Ada yang bilang gambar realis bagus, ada yang bilang gambar surrealis bagus, ada yang bilang teknik pointillism bagus, ada yang bilang teknik cross hatching bagus gitu. Jadi relatif gitu. Tapi aku percaya bahwa tiap orang itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dikembangkan gitu. Nah, di sini aku bakal berbagi tips, sharing tentang gimana sih caraku maksimalkan talenta yang aku punya gitu. Jadi dulu aku pertama kali kuliah desain itu di tahun 2010. Ya gambarku masih, kalau menurutku ya, gambarku pada waktu itu masih kacau banget lah. Kacau jauh dari sekarang yang sering kalian lihat. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya memaksimalkan potensi kita gitu. Jadi pada waktu itu aku punya metode untuk konsisten ya, kuncinya konsisten. Jadi satu hari itu aku wajib membuat satu karya. Jadi harus satu karya. Jadi nggak harus karya jadi, entah itu sketsa, entah itu em, apa ya, entah itu cuma gambar kepala, gambar tangan, bebas. Yang terpenting kalian meluangkan beberapa menit waktu kalian setiap hari untuk berkarya. Nah, setelah aku terbiasa, aku tambah lagi tuh. Jadi yang tadinya cuma satu sketsa, tambah jadi dua, jadi tiga, sampai akhirnya bisa 20 sketsa per hari. Oke, pada waktu itu. Dan akhirnya dari sana udah jadi habit gitu. Jadi tiap hari harus menggambar. Ya singkat cerita, lewat bertahun-tahun, ya perkembangan skill itu nyata gitu. Artinya orang lain justru yang melihat perkembangan itu. Kalau kita kan kadang nggak bisa terlalu melihat ya. Maksudnya skill kita udah berkembang sedrastis apa. Kadang-kadang orang lain yang melihat itu gitu. Tanpa sadar pada akhirnya. Nah, di sini tipsnya kalian bisa mulai dengan alat yang kalian punya. Saranku sih mending beli kayak gini nih. Beli sketchbook kayak aku. Jadi walaupun ya kalian lihat di studioku, aku pakai iPad, aku pakai banyak alat digital yang bagus. Cuman sampai detik ini aku masih menggambar di sketchbook. Ini murah, ini nggak mahal guys. Jadi tiap hari aku menggambar di sini. Tuh banyak banget. Belum lagi ini, jadi ada banyak guys, ini udah full tuh, udah full. Nanti aku munculin detailnya. Yang jelas mulai dengan yang kalian punya gitu, dan ini juga sangat gampang untuk dicari. Untuk objek gambarnya, kalian gambar aja sesuatu atau objek yang ada di sekitar kalian, nggak harus yang detail yang ruwet-ruwet, itu enggak. Yang terpenting quantity dulu. Jadi quality itu lahir dari quantity. Jadi yang terpenting quantity di awal. Kalau kalau kalian udah konsisten, dari sana akan muncul kualitas kayak gitu guys. Oke. Nah selanjutnya untuk pemula, untuk menggambar bagus, kalian jangan ragu untuk menggunakan referensi. Nah, tujuan penggunaan referensi ini ya tentu supaya kalian tahu lah secara proporsi gimana, pencahayaan gimana, anatomi gimana gitu. Itu kalian harus melihat referensi dulu. Aku pun begitu, baru belajar gambar dulu itu awal-awal menggunakan referensi gitu. Yang terpenting tuh gini, yang terpenting ketika kalian menggunakan referensi atau gambar orang sebagai referensi, jangan dijual, jangan dijual gambar orang. Kalau untuk kebutuhan belajar, it's okay. Kalian juga bisa menggunakan karyaku untuk belajar. Jadi dari sana kalian bisa mengembangkan lagi nanti gitu. Lagian nanti juga akan, kalau seiring perkembangan waktu, kalian juga bisa mengembangkan skill kalian atau stylenya secara secara alami gitu ya. Jadi pokoknya di awal bisa dibantu dengan menggunakan referensi. Terus
Jangan hanya terpaku ke alat seperti yang aku bilang tadi. Jadi nggak harus kok menggunakan alat mahal gitu ya. Karena kan ya kalau untuk pemula yang terpenting itu kalian berkarya dulu supaya skill kalian terlatih. Percuma kalian dapat alat bagus kalau kalian memang secara fundamental, secara dasar itu belum terlalu mumpuni. Nah, alat bagus itu tergantung perkembangan skill karir kalian nanti. Kecuali kalau kalian memang udah terjun di dunia profesional, ya wajib mempunyai alat yang mumpuni gitu. Nah, jadi itu aja tipsnya guys. Jadi sebenarnya nggak yang ribet tipsnya. Yang sulit itu adalah menjalankannya. Yang sulit itu menjalankannya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau request tutorial, silakan. Nanti aku bakal cicil untuk membuatnya karena memang di studio itu lagi banyak banget kerjaan mendekati bahkan udah akhir tahun sekarang itu banyak banget kerjaan. Tapi aku berusaha untuk meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke? Semoga menjawab. Akhir kata Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.